beda pakai. Ya, membagi kisah bersama-sama menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing dari para perolah. Oke ya, nah, menekankan yang soal kota tadi, sorry, biar ini lagi. Boleh kalau mau dari sekarang dicek-cek, mulai malam ini kalau mau di map sekarang teknologi udah pernah canggih, silakan boleh di misalnya yang mau di mana tadi di Rongkong ya tadi yang besar itu bisa mana boleh dicek dulu sebagai gambaran beda dari sini, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika nanti hari pertama teman-teman buka mata, buka telinga. Jadi hari pertama itu pun jalan-jalan aja, keliling-keliling kampung semuanya, keliling-keliling, buka mata, buka telinga, dilihat semua yang ada di situ gitu ya. Sedapatnya nanti kalau misalnya ada dua tim yang tambah tim sambil membayangkan gambar kartu ini dilengkapi dari yang lihat dari map atau pet ya, sambil juga ditanyakan dong mereka yang paling tahu, oh bukan situ mas, itu maksudnya dusun lain itu. Kalau muncul satu di sini, di sana, nah itu mereka itu. Kalau pisang masih tiang, katanya sudah masih mau ya, masih mau ya nggak main lah ke desa, minta ke desa, biar peta desa. Ya biasa ada beberapa desa yang memiliki peta yang paling kalau ada ya ambil dari universitas hanya keluarga karena warga yang paling tahu ya, karena memang kita tidak dibuat oleh itu cara membuat peta. Nah kami kesana itu pengen lihat itu aja peta ada apa aja di sini ya gitu. Baru nanti soal-soal yang lainnya akan mengikuti sampai kemudian biasanya ya ada fokus penulisan ya, tergantung kecenderungan keinginan karena kan ada banyak yang dilihat, ada banyak yang terpapang di kampung itu. Nah, kecenderungan teman-teman ingin mendalami di hal apa gitu, itu nanti akan ketemu ketika ngobrol kami datang itu. Oh ternyata si A ini sering ngobrolnya soal air ya coba dijalani soal air di kampung. Yang satu banyak data atau banyak ngobrol dengan warganya persoalan pertanian misalnya. Nah, dia akan ya ini mengingat karena waktunya cuma 7 hari. Kalau kita semuanya jadi harus dicek gitu ya, karena 7 hari jadi sisa berikutnya nanti fokus aja di masing-masing akan mendalami atau fokuskan di satu topik data tertentu. Bukan berarti data yang lain yang diabaikan, yang lain pasti akan saling berkaitan dan menghubungkan. Karena seperti yang juga oleh materi disampaikan, adalah satu topik yang ini berhubungan. Jangan dikira kalau misalnya pertanian kita berhubungan dengan air, jangan dikira hubungan air kita berhubungan dengan soal hutan dan seterusnya. Seperti itu. Yes, soalnya mengalir tentang warga. Oke, teknis lagi. Nanti kan kita akan ngasih kertas warna, kemudian pensil warna, sama kertas ini nih. Oke. Nah, nanti teman-teman itu kan buat tekanan di sana di kertas warna. Nanti bikin gambarnya yang sebagus mungkin karena ada warna-warnanya juga dari peta dulu. Plus nanti hasil dari teman-teman ada di sini. Nah teman-teman hasil ngobrolnya itu bisa ditulis pointer-pointer di sini. Ya nanti ketika malam kan biasanya pagi kalian sampai sore silakan beredar kemana-mana gali apa yang pengen kalian mendapatkan, gitu kan. Nanti malamnya itu wajib banget kalian briefing setiap kelompok. Ya enggak, buat apa? Buat saling share.
si A dapat apa, si B dapat apa. Karena nanti kan itu kalian kelilingnya mungkin dipecah ya, dipecah sama tutornya itu. Nanti kalian akan menggabungkan. Kalian pasti akan pusing mikirin kok peta desanya bikin sendiri-sendiri gitu kan, enggak. Yang jelas kalian berkelompok, jadi nanti akan dibagi sama tutornya kalian yang apa bahasanya? Apa bahasanya nih? Fasilitator. Belajar Fasilitator. sama-sama belajar. Partner. Hah? Partner. Partner. Banyak kenal dengan partner. Atau belajar kan? teman Sama-sama nih. Nanti ada teman salam yang akan sama kalian. Nanti teman-teman salam ini pasti akan ya sedikitnya memberikan clue ya, karena mereka juga belajar, kita juga sama-sama belajar. Ya intinya begitu. Nanti kalian malam itu pokoknya harus selalu briefing, ya harus selalu saling curhat, menyatukan antara peta yang sudah dibikin, akbar, yang sudah dibikin siapa gitu kan, jadikan satu. Silakan malam itu menggambar dengan asli, ya kan ya, menggambar dengan bisa. Atau kalau sudah tahu menes sambil nangis nanti ada tetesan air matanya, kita bakal tahu ternyata gambarnya bagi nangis. Ya itu. Setelah itu besoknya kalian lakukan lagi apa yang kesepakatan semalam itu didapatkan, lakukan lagi besoknya, malamnya seperti itu terus. Jadi masing-masing tim itu nggak sendiri-sendiri, harus selalu solid bersama dengan timnya, termasuk juga kalian saling memahami watak antara satu dan yang lainnya, makanan dan lain sebagainya. Silakan ya, itu bisa kalian atur masing-masing. Nah, nanti kertas ini bisa kalian tempel di tempat kalian tinggal itu, kalian cek lagi apa yang belum didapat dan sebagainya. Pokoknya setiap selesai kalian belajar itu harus kalian diskusikan. Jangan sampai bingung aja lama, nanti nggak sampai. Ya nggak ya, nanti nggak sampai. Pokoknya nanti ada yang bilang, tiba-tiba bilang gitu. Ada yang nggak ada catatnya ini karena nggak ngomong gitu, karena nggak ngobrol, karena nggak cerita. Gitu. Pokoknya setiap malam itu harus ngobrol. Kalau yang dikeluarkan di sini udah hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok. Saya gini, misal ya, kami sama Dan mungkin bisa biasa. Kalau yang sudah cukup umur, punya keberanian untuk berjalan sendiri, silakan. Saya ada 5 nih. Wah, saya mau udah sendiri aja. Tapi kalau ada masih ragu-ragu, aduh, ada yang unik gitu kan. Yowes, jalannya berdua saja, nggak apa-apa. Tapi maksimal itu berdua, jangan sampai bertiga. Kalau udah bertiga ketemu satu narasumber aja tadi, dikira mikro. Jadi maksimal 2 ya, maksimal 2. Tapi saya sangat berharap sudah mulai berani sendiri untuk berdua. Cuman memang kendalanya kalau ngobrol sendiri itu kalau kurang bahan jadi garingnya. Kalau ada berikutnya kan ada yang kalau udah mulai garing satu ya tetap masih basah gitu. Masih ada pertanyaan lain yang terus bisa digali. Yang ininya sambil merangkai menyusun terus. Jadi akan lebih interaktif sebenarnya. Itu keuntungan kalau berdua itu. Ada yang sendiri kan. Ya, nah hasil ngobrol berdua satu informal ini tuangkan dulu, korek-korek sendiri. Kalau pakai kertas sendiri, pakai ini nggak apa-apa, pakai buku sendiri misalnya ya. Korek-korek dulu, tadi ngobrol apa? Sebaiknya begitu selesai langsung ditulis, supaya nggak lupa. Oke, langsung kalau kita bawa perekam misalnya yang sendiri atau pakai HP gitu, yang tidak ingatannya juga sebuah gajah gitu kan, rekaman ini putar lagi aja sambil duduk misalnya tadi ngobrol. Oke, sambil duduk coba diputar lagi, poin-poinnya aja, misalnya poin-poinnya aja. Tadi ngobrol itu tuh poinnya apa? Ini yang nanti akan disetorkan di start briefing setiap malam, yang lain. Jadi setiap malam itu ya kalau udah mulai yang hampir istirahat ya, jam 9 gitu ya, udah mulai masuk ke penginapan itu, nah saling bercerita seharian itu 2 orang ini kemana aja, ketemu siapa, dapat apa. Panduannya yang tadi
Oke bro, kita dapat ini tadi, ketemu ini. Nah, poin-poin ini nanti akan diketemukan dengan yang lain menjadi rumusan-rumusan temuan. Itu yang akan disetorkan ke kita. Sudah jadi rumusan kelompok, bukan per informasi itu sudah diproses dengan yang lain. Pak, enggak, saya ketemu dengan ini, enggak itu gabung itu bukan dua bulan, 3 bulan misalnya teruskan. Nanti diproses data ini benar seperti apa. Kalau sudah oke, menurut kelompok ini diputuskan, tulis. Cek, diputuskan. Nanti dilihat. Itu yang nanti akan dipresentasikan, dipertanggungjawabkan kepada yang lain. Jadi informannya bohong guys. Kenapa? Jadi informannya bohong. Oke, yang mau ya. Itu teknik yang lain untuk mencurigai informan. Sebenarnya bukan bohong, tapi bisa jadi informasinya kosong. Dari informasi nanti akan ada banyak soal bantuan misalnya. Ada yang satu, wah pernah ada ini, padahal mungkin ada tapi dia nggak dapat. Atau ya, bantuan pertanian, bantuan hukum segala macam gitu. Itu nanti bisa diproses. Makanya butuh diklasifikasi nanti nggak sampai ceritakan. Nah, yang nanti akan dikeluarkan adalah yang sudah menjadi kesepakatan ngobrol dengan tim. Kalau yang masih hasil informan dari satu informan atau informasi jalan berdua itu masih milik berdua saja gitu. Ini kalau bahasa validitas data itu masih diragukan. Informasi yang didapatkan oleh mereka berdua ini masih diragukan. Di-cross-check dengan teman sebelahnya atau dengan teman setimnya. Barangkali ada informasi yang bersinggungan. Loh, kamu ketemu orang nggak gitu ceritanya, ya? Gimana ceritanya? Nah, jadi gimana nih? Oke, kita masih ragu nih informasi ini gimana validasinya? Jangan ditulis dulu, besok cross-check lagi, divalidasi. Benar nggak nih ceritanya sama buat ini? Kalau udah oke, tim ini menyepakati, oke, begini datanya, tulis. Karena ini akan kalian bertanggung jawabkan nanti di kelompok yang lainnya, di tim yang lain. Pasti kelihatan kalau datanya kemudian masih pesma-pesma gitu, belum divalidasi. Makanya tadi Info mengatakan tiap malam perlu briefing itu dalam rangka validasi proses data dari tim yang sudah dari data yang sudah didapatkan. Tapi yang namanya ini yang penting sekali kayak gini. Akan kesannya kalau ekspos, kalau kemudian datanya perlu divalidasi, masih simpang siur yang bilang kayak iya ketahuan. Gimana sebenarnya ada ini mencari data ya gitu. Risikonya datanya tidak divalidasi. Ketika kemudian kejar sini masih mentah katanya, nggak yakin sih peneliti sendiri nggak yakin. Itu belum bisa disimpulkan. Kira-kira begitu tuh. Itu konsekuensinya kalau kemudian briefing kita intensif dilakukan tiap malam untuk mengecek validasi data. Kalau kemudian sudah divalidasi, ini harus dengan objektif. Dari temuan 1-2 orang ini, ketika kemudian disepakati tim, itu sudah jadi objektif menurut tim. Jadi kalau dipresentasi dan di segini banyak orang memvalidasi, berarti itu objektif menurut pesantren ekologi. Kalau kita di proses lagi di sebenarnya itu dia bukan banyak orang di namanya di objektivasi kan begitu nyatanya. Kesepakatan menurut siapa? Konvensinya siapa? Kebenaran dan pengetahuan itu kan konvensi kan? Kesepakatan pengetahuan atau konsensus. Itu. Nah, kita ini ya yang menjadi seperti itu. Nanti kok ceritanya petani jagung di kelompok ada petani jagung kelompok ini sama, nah ini berarti balik, ini objektif. Itu berangkat dari informasi dari yang berbeda. orang per orang petani. Gitu, cek pentingnya menulis di sini, sama pentingnya tadi briefing untuk menyimpulkan tim itu adalah seperti ini. Ya, tolong ini diperhatikan betul ini. Nah nanti kami datang ke sana itu sudah akan menerima hasil dari tim. Oke ya, perangkatnya alat-alatnya akan disediakan. Ini kemudian ada yang warna-warni saja. Dikasih juga ada warna-warni. Mungkin buat ininya ya, buat topik-topiknya ya. Topik-topik juga. Ya, nanti Mas Baru terima kasih sekali.
alat-alat. Terus tentang yang saya bilang di grup juga waktu TM, kalau masih yang belum bisa malam ini dilakukan pengosongan memori gitu ya, alat-alat perangkat elektronik disiapkan, pelakon itu juga siap ukur, jangan sampai lagi enak-enak ngomongnya nol ya kan, memori kan luas ya. Semua mangga di desktop Udah ya tanya lemot, nggak bisa rekam, aduh, udah ada tabletan nggak bisa gitu ya. Teman-teman, tapi banyak datanya bahwa semua bisa diproses ulang. Kalau direkam kan bisa diputar ulang. Oh tadi itu nanti kalau atau dicatat. Karena kalau dicatat tidak banyak yang tanggung, tanggung kalau pakai tulis ini ya. Mendingan ngobrol biasa tapi kemudian sudah direkam. Kalau mau ditunjuk ya nanti kemudian santai aja. Siapa yang beberapa perkenalan itu ya sudah, kalau intinya harus buat dengan makanya selesai lah bicara terus. Ya, ini teknis pengingatkan saja. Terus teknis selanjutnya adalah dokumentasi. Ya. Jadi setiap teman-teman jalan-jalan kemana-mana itu dokumentasikan berbentuk foto, gitu kan, video, karena itu nanti ada fungsinya di akhir. Nanti di akhir teman-teman akan membuat karya setelah kalian selama 7 hari itu di sana. Jadi silahkan buat karya berbentuk PowerPoint, bisa juga berbentuk video dokumenter, yang itu bisa berbunyi sebuah cerita, gitu ya. Sebenarnya bisa ditayangkan kalau ada contoh sih dari PE yang sebelumnya, gitu, misalkan PowerPoint atau apa gitu ya. Boleh. Teman-teman di PE kali ini karena kan nanti setelah 2 hari ekspor itu nanti teman-teman ada kita kasih space jeda belum pulang, tapi kita bikin karya dulu gitu ya, bikin karya supaya ada kenang-kenangannya. Kalian pulang balik ke tempat masing-masing itu ada kenang-kenangannya, ini loh hasil PE kita gitu kan, di sana begini, jadi ada bukti ceritanya gitu, bukan hanya sekadar ngomongnya aja gitu bahwa kita riset 7 hari, apa buktinya? Ya enggak. Riset 7 hari, apa buktinya? Enggak ada buktinya, tapi kalau ada bentuknya PPT, ada bentuknya video gitu kan, atau film dokumenter, barangkali teman-teman ada yang ahli di bidang itu ya, edit dan lain sebagainya, silakan bikin sebagus mungkin. Ya, saran teknisnya gini teman-teman, mungkin terkait memori ya, kegrupin aja berapa menit, nanti tinggal dihapus kalau memori penuh, karena nanti akan dibentuk gitu. Iya, biasa. Biasanya kita punya space memori cukup lumayan, jadi biar teman-teman nggak terlalu terbebani di videonya itu. Posting ke grup, pakai link atau link member aja ya. Ini sih susah biasanya, ribet. Nah, sebenarnya juga ribet. Kalau WA kan enak masuk, nanti kita download, mungkin udah share, kita dulu sih ada timnya namanya, tapi sekarang bisa dari downloadin video-video yang teman-teman posting di grup. Maksud saya setelah posting kan teman-teman bisa langsung hapus. Ya maksudnya hapus di HP-nya, bukan di Ya, kayak masing-masingnya nih. Kalau udah di posting ke grup kan kita download terus di sharing ke kita kan udah bisa di download. Semua. Itu teknis ya, tapi kadang-kadang suka ngikutin soal memori itu, makanya saya bilang ini banget soal memori itu. Nanti lagi enak-enak, oh kita lagi pak gitu kan, memorinya habis. Tapi sejauh ini aman. Apa ya? Aman enggak aman ya, sejauh ini aman enggak? Aman ya, memorinya Udah. masih banyak, kira berapa giga? Ini 2 giga lagi. 128 giga. Waduh, baru ya HP-nya. Kalau ya atau yang
snapshot gitu kan pakai WA snapshot kan yang 16 mega kan bisa ya boleh ya maksudnya terkait dengan yang disampaikan Ibu tadi penting megang digital filenya atau sebaiknya mungkin per tim deh kayaknya jadi masing-masing cek memori per timnya kayaknya gitu deh ya akan lebih enak kombinasinya Ya, pembagiannya misalnya tim tojong ada 5 orang misalnya gitu dia punya berapa memori berapa giga memorinya oke kita kapasitas punya sekian kalau mau disepakati di drive kan lebih enak sebenarnya asal jangan terbebani teknis dari dulu difokuskan kita bikin drive ternyata tidak banyak yang mengupload gara-gara persoalan teknis jadinya lah apa gitu ya susah. Nah, kalau ada yang bawa laptop misalnya satu enak masuk dulu ke laptop jadi ini kebutuhan tim ya nanti dikumpulin foto video juga satu set gitu di oleh satu tim ya saya ingatkan itu jadi kebutuhan dokumentasi kayak gini ini memang harus tercatat kalau nyatu itu perlu kekuatan besar gitu ya dulu itu kita mencoba itu ternyata memang keteteran. Nah coba sekarang dipecah per tim masing-masing koordinasikan punya kekuatan berapa giga masing-masing untuk dokumentasikan foto video segala macam misalnya dari selama kegiatan lapang aja selama kegiatan karena kan kalau pembekal itu udah punya ini kalau yang mau nanti bisa ambil filenya ada berapa giga berapa giga ada 1 giga selama pembekalan kalau yang mau kontak-kontak pokoknya semua dokumentasi kegiatan kita yang milik kalian semua milik kita bersama. Nah, kalau mau silakan. Kalau pembekalan, kalau saya lapang ini nggak mantau nih. Dokumentasikan ada masing-masing tim. Itu maksud kami. Kalau itu nggak diantisipasi nanti berantakan dokumentasinya. Ya, jadi sekali lagi koordinasi termasuk koordinasi soal kekuatan dokumentasi masing-masing supaya kita berantakan. Dan satu itu jadi kekayaan intelektual kita, gitu. Kekayaan yang bagi saya penting sekali gitu ya selama proses ujian begitu. Nanti dibuka dari satu kita dokumentasikan bareng nanti dengan pembekalan sama ekspos nanti bisa dimiliki itu ya. Terus nyambung juga tadi soal dokumentasi benar nanti kenapa perlu dokumentasi karena ada 2 hari setelah ekspos sebenarnya setelah dari lapang itu teman-teman kembali untuk 2 hari melakukan ekspos menyampaikan hasil temuan-temuan lapang itu bergantian setiap tim itu ekspos data namanya bergantian misalnya tim kesal dulu ngasih nih datanya apa dan itu terbuka semuanya bisa berkomentar semuanya bisa menyanggah mendekat berforum kita untuk meng-cross check atau memvalidasi datanya itu. Jadi pentingnya ekspos itu untuk memvalidasi. Kan ilmuwan kan bekerja dengan cara validasi data. Anda sebut sarjana kan ketika Anda teliti, lalu Anda dibimbing sama pembimbing, lalu divalidasi sama penguji. Bayangkan, kalau validasi itu 1 orang loh. Lalu Anda bisa jadi ilmuwan, bisa jadi sarjana, bisa jadi dokter, bisa jadi master. Kalau dokter agak mending, ada 7 atau 9 yang validasi. Pengujinya ada 7 orang. Nah kalau yang 1, pengujinya berapa? 2 orang kan? Malah ada yang 1. Ada 2. Ada yang pengujinya 1? Enggak. Penguji enggak? 2 ya? 2 orang saja. Dan 2 orang ini nggak pernah tahu bagaimana cara riset kalian. Tahu-tahu penguji, naskah juga dibaca gitu kan? Kalau yang belum ujian nggak tahu. Kalau yang pada ujian S1, S2 pasti tahu. Bagaimana proses ujian itu? Naskahnya nggak dibaca, kadang-kadang baru datang pagi juga nongkrong cuma dengerin dari penyampaian Anda. Gak pernah tahu bagaimana di lapang, lalu gitu kemudian di ACC tanda tangan jadilah ada ilmu dari sarjana. Wow, ini ilmuwan Anda mau kayak begini. Ilmunya divalidasi cuma 2 orang yang nggak tahu apa-apa tentang datanya. Nah kita lebih hebat daripada itu. Yang mau validasi semuanya, yang sama-sama juga riset, sama juga mendalami data tentang itu. Gak bisa bohong kalau ada Anda main-main, kalau ketahuan sama yang lain. Wah nggak serius sih datanya nih, ciri gitu kan. Ilmiah itu akan dicek bersama-sama. Publik ilmiah itu bukan dikuasai 2 orang aja yang di SK-kan sama DK. Tiba-tiba jadi ilmuwan gitu. Dari penyampaian juga ada kelihatan. Kalau Kayak patut kita ragukan ke
keilmuannya akademisi di kampus itu. Di proses pengajaran begini. Betul. Yang namanya ilmiah itu proses pengajaran begini. Divalidasi bersama-sama. Besok Rio bareng-bareng. Dicek bersama-sama. Kira-kira gitu ya. Rio masal. Itu pentingnya ekspos. Makanya nanti ekspos 2 hari dan setiap tim itu full nanti akan menjelaskan hasilnya. Nah, setelah ekspos ini kan masih macam-macam data dikeluarkan gitu ya. Ya udah cukup rapi sih, karena kan tadi dicek di tiap malam kan ada briefing tim kan ya. Itu dalam rangka merapikan data sebenarnya. Rapikan, lalu dirapikan lagi ketika ekspos. Nah, dirapikan lagi 2 hari setelahnya itu dieksekusi. Dirapikan dalam sajian-sajian yang enak dilihat, enak didengar. Bentuknya apa tadi? Sampai pendek. Biar ketika dipresentasikan lebih tertib gitu kan, orang mendengar tuh enak, disusun gitu kan. Oke, kita ngomongin ini dulu, habis ngomongin ini. Kalau ekspos nanti akan terserah aja mau mulai dari mana dulu. Nah, baru kemudian dirapikan dalam bentuk PPT atau juga bisa dalam bentuk video. Mungkin bukan atau juga kita tentu bikin video dokumentasi selama ada 7 hari itu. Makanya video tadi penting ya. Modelnya, bentuknya, nah itu terserah. Tidak ada ketentuan, silakan se-enjoy-nya. Yang penting ada hasilnya untuk menggambarkan loh kita 7 hari kayak gitu. Apa yang kita dapatkan selama 7 hari ini tampilkan dalam bentuk video dan dalam bentuk PPT. Kalau ada yang sudah jago bikin tulisan-tulisan narasi, tuangkan saja. Kita kasih waktu 2 hari Anda untuk eksekusi itu. Berarti tim akan mengeksekusi hasil dari lapang itu dalam sajian yang enak dibaca, enak didengar, enak dilihat itu PPT, tulisan atau video itu kita kasih waktu 2 hari. Itu penulisan rumusan hasil. Nah, baru hari yang terakhir presentasikan. Tayangan itu dilihat bersama-sama. Tentunya tidak ada banyak diskusi lagi karena tinggal tampilkan saja kan diskusinya tadi sudah ekspos dan ini hanya menyajikan saja. Kalau bahasanya ini diseminasi. Ya, seminar hasil riset gitu. Kalau bentuk PPT, bentuk video, isinya tepuk tangan dan senyum, gitu. Karena datanya udah rapi. Kita udah berdarah-darah atau teman-teman untuk ekspos data gitu. Saling hajar-hajaran di situ datanya kan sudah babak belur di situ, makanya nanti dirapikan dan di hari terakhir tinggal tanyakan saja. Kalau kemudian ya berharap juga layak beda ya di tayangkan publish. YouTube Salam. Kalau mau ke YouTube Salam silakan, ada yang punya channel YouTube sendiri monggo, sebarkan saja ke saya. Ini adalah temuan kita. Ini adalah fakta di lapang yang kita pelajari selama 5 hari. Silakan publik melihat dan bisa memvalidasi data. Itu menjadi pengetahuan publik yang kemudian bisa di cross check kebenarannya. Anda sudah di rumah. Dengan karya itu ya bisa diposting di upload di YouTube, bisa di website atau bisa di blog atau di yang lainnya. Intinya ketika ini data sudah divalidasi dalam bentuk ekspos seperti itu dan publis ya, di launching di publik, jadi menjadi pengetahuan milik publik. Seperti itu. Pulang dari PE, Anda sudah punya karya. Wow. Enak ya? Sebelumnya udah ada yang bikin tulisan enggak atau apa? Udah. Pasti ya dengan cerita background kalian kalian bisa. Ya, ternyata yang udah biasa liputan, baik model jurnalisme, ya jurnalistik atau yang lain bisa langsung tuangkan. Boleh sekreatif kalau sudah. Nanti sebagai tadi ya, sebagai gambaran di PPL 5 ya, boleh ya, jadi di grup silakan. Ini contoh tim ini dari PL 5, walaupun tidak harus kemudian jadi rujukan atau dari contoh. Wah, kita bisa lebih tahu itu kali, kan? Sebagai ini aja gambaran dulu PL 5 seperti apa. Iya, itu ya rangkaiannya. Jadi kenapa penting teknis kayak tadi itu sebenarnya dalam rangka menjaga keilmiahan ya, menjaga kualitas data kita. Kalau saat ini terjadi publik itu nanti kita harus lihat. Ya.
Yuk, sudah? Ya, kalau sudah kita ke teknis pembagian. Kalau jumlah 27 4 ada yang 5 ya. Nah, kita berembuk dengan apa namanya, dengan tradisi ya, dengan tradisi riset lapang kita 7 hari itu kok rada ragu kalau tertutup 4. Tadinya skenario nya kan 30 tuh, kalau 6 berarti 55 kita masih agak teger. Ternyata ada yang ngumpulin 3, jadi tinggal 27. Jadi ada yang 4-nya malah 3. Ya, kalau 4 6 gitu kan. Tapi tidak kekejar katanya. Jadi kita putuskan cancel 1. Lokasinya jadi kalau 5 berarti ada yang 6, 3 lokasi, ada yang 2 lokasi, ada yang 5, 3 lokasi. Nah, kalau ini agak tegar. Biasanya 7, 6 kalau TPS umumnya. Pernah 8 pernah ya? 7, 8. P6 orang pilihan Gus. Betul. Kalau mau pilih Karena mau ninggalin bulannya. Ini oke laptopnya ya, karena biasanya PFP itu pas lagi liburan, teman-teman. Biasanya kita laksanakan di bulan Januari. Nah, kita mau challenge gitu kan, kalau di bulan-bulan kuliah ini kira-kira banyak yang daftar, karena masih banyak. Ada lah pilihan gitu. Semoga lulus aja mas. Tidak banyak berani mengambil challenge ini kan untuk meninggal, karena untuk kuliah dan kuliah di tempat yang lain gitu kan. Kuliah di tempat teknologi ya, dengan narasumber yang tidak kalah dengan walaupun tidak ada yang dikenalkan ini kampus mana ya, jangan salah, karena sebenarnya ekonomi di dulu loh, karena semuanya mau ekonomi lancar boleh kan. Jadi santri. Saya di sosiologi, Alumni pesantren mana ekologi? di ekonomi, sama-sama dari UI. Saya juga baru tahu jam dia alumni UI. Tapi ekonomi yang pantas, kalau ekonomi dulu pelajar Pak program Siapa Gus? Kasop masuk. Kasop. Itu alumni S2 ekonomi. Udah bandel. Dan itu nggak kita penting mengenalkan dari mereka. Itu dosen semua bro, mengarahkan terbalnya udah internasional semua. Mas Dian itu udah bolak-balik ke Afrika mengorganisir orang-orang Afrika di sana di komunitas. Udah bolak-balik bikin konsorsium. Wah, ada kelasnya udah kemana-mana. Saya bisa menjamin kualitasnya sangat jauh ya. Tadi ya, undang semuanya datang gitu. Tapi ya tadi karena kita memang sudah mengadres pengetahuan yang sok adidaya di kampus itu loh, padahal didapatkan pengetahuannya dengan cara yang tadi, validasi pengetahuannya. So saya mau bilang saya enak dulu dari kuliah. Kalau mau bicara boleh, tapi nggak ada ABC-nya. Biasanya. Dan saya sangat apresiasi kepada Anda yang kemudian mau kesini dan meninggalkan bangku kuliah selama 12 hari. Oke, itu rekor kalau saya ngomong gitu. Ya, itu challenge-nya. Makanya tadi ya wajar jadi dapatnya segini. 30 itu udah kita planning, ternyata dari 23 jadi 27. Nah, konsekuensinya kita akan kurangi 1 karena kalau maksa 6 nanti akan tidak maksimal, wajar 4 orang itu sudah maksimal. Jadi kita cancel 1 dan 5. Dan setelah disepakati teman-teman yang di cancel kota. Itu nggak ketemu preman-preman gitu. Kenapa? Itu sih om. Maaf ya, ini ya begini maksimal. Jadi kalau sudah ada minat di kota, sebenarnya ini kepinginan kami dari dulu karena terutama di PL5 sudah ada mendetik kok nggak ada isu kota gitu ya. Makanya kita pengen wujudkan. Kejadiannya seperti itu. Khawatir tidak maksimal. Kalau ini pasukan khawatir tidak maksimal. Penggalian datanya. Sekarang Atau spekulasinya tidak pas, karena kami juga di beberapa PI ini selalu mengalami percobaan eksperimen metode belajar termasuk
2 hari eksekusi dalam PP itu baru 2 PE 5 baru yang sekarang PE 4 nggak ada yang begitu. P4 sama yang P5. Enggak, nggak ada. Belum sampai eksekusi yang rapi, nggak ada hari tersendiri. Dan dikasih hari, cuman seikhlasnya, Iya. sebisanya dikerjakan. Nah kalau PE 5 kemarin memang ada space waktunya, sehari teman-teman buat itu. Cuman memang belum beli planning dan nggak dibilang di awal sebelum turun lapang, jadinya datanya tidak terlalu lengkap. Iya. Nah kalau sekarang tadi kita bilang, Anda nanti di lapang, tag video, tag foto yang rapi, yang bagus, setiap momen ambil, kasih narasi dan seterusnya. Ada sets begitunya ya, maksudnya sets dokumentasinya. Karena nanti akan dieksekusi dalam bentuk dokumentasi video tadi. Mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal. Kayak rumah yang tidak ada kriternya, gitu. Kenanya dapatnya. Sekarang sudah kita ingatkan. Makanya soal memori, soal teknis peralatan itu kita sudah ingatkan supaya tidak keteteran nanti soal dokumentasinya. Itu teman-teman. Ya. Setiap PS selalu kita eksperimen supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Nah salah satunya sekarang ikhtiar kita mengurangi 1 slot lokasi yang sudah siap. Padahal penginapan sudah siap, di desa kelurahan sudah kita urus, tinggal jalan aja. Tapi ya tidak apa-apa di next lagi nanti. Next lah ya. Next, mungkin PE 7 mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dikondisikan. Nah, sekarang kita kasih dulu dengan apa namanya dengan durasi yang bilang mau turun lapang, nggak enak dulu juga ada semangat. Berapa tuh menjadi langsung? Bisa didesain di lokasi lain dulu, ya. Ya bang, kelihatannya apa yang pengen kota kan ada kan isi-isinya, sementara kita dulu bisa di tempat lain. Oke, jadi ada 5 lokasi ya teman-teman. Atau boleh dibuka. Lokasi pertama di Citesar itu sudah dijelaskan itu pertama, ya. Aslinya kawasan hutan, ya pegunungan kars. Di mana-mana yang namanya pabrik semen pasti di wilayah pegunungan kars. Rendang, Gerobogan, Gombong, kemudian dari Cirebon ini pegunungan kars. Aslinya gunung kars itu di mana-mana ya. Sejuk karena dia mengandung cadangan air yang melimpah pada saat gunung air tanah. Tapi kemudian ketika ditambang ya jadi tidak bergunung-gunung lagi, cuma panas, airnya sudah hilang dan seterusnya. Nah itu besar. Bahkan kalau yang pengen dari tambang nanti bisa memilih sudah disiapkan kolom-kolomnya yang lebih isi nanti. Kemudian yang kedua sisa tanah, ini desa di lereng Bumi Cermai, di sini ada taman nasional, ya, yang bisa juga ada. Lalu Tonjong ini di sisi selatan ujung tembok dibatasi dengan bus. Isunya berhutani, kehutanan ada warga yang sedang berusaha untuk menggarap di lahan berhutani untuk mendapatkan penghidupan dari hutan yang dikuasai oleh Peru berhutani. Isu utamanya itu tentunya harus memang masih banyak. Ya kan? Kemudian Lakarsari dan Tawangsari ini 2 kawasan pesisir. Buat kawasan pesisir yang isunya sama, anak tibul, tambak, pesisir, roh, kehidupan nelayan dan seterusnya. Akan mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat pesisir, kehidupan nelayan. Seperti itu. Mancing. Kenapa? Oh, dari nelayan. Oh ya, tambak ya banyaknya ya. Mancing. Tapi isinya masih pesisir sama. Jangan berharap di Makassari dan Tawangsari akan menemukan gunungan. Itu pesisir ya. Jangan dulu tidak ada sawah, mungkin ada sawah ya. Tapi tidak sawah yang tidak ada seperti di pegunungan ya. Yang hijau-hijau ya. Sawahnya. Penyawanya. Ya silakan masing-masing mengisi. Kalau nanti komposisinya tidak pas akan kita otak-atik. Kalau perlu menggunakan kebijakan kami karena harus belajar komposisi yang ada di kadang. Sekarang dipersilakan dulu semuanya mengisi sesuai dengan keinginan Anda. Enggak apa-apa. Mengisi harus semua dulu. Nanti kan kita atur. Piye? Saya
mengatur itu satu jumlah ya. Jangan ketimpang karena kita jumlah. Kan tak tinggal. Jangan ketimpang. Iya, Yang makanya kedua saya- perimbangan laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan akan di. Kan pakai ini, nggak pakai AWB. Apa sih? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Tetap ini yang penting kan. Ya wes. Ya malu. Ya wes. Mas Gagan tetap di Makassar ya. Mas Gagan. Benar ini? Udah, fix. Fix ya? Sesuai dengan yang diaturkan. Fix ya, bener ya? Oke, selanjutnya ini pertimbangannya juga berdasarkan kendaraan. Ya, kendaraannya. Kendaraan selain total perempuan juga kitanya ada sama kendaraan juga karena kendaraan itu kan digunakan untuk kalian jalan-jalan tuh, maka setiap lokasi itu kita pertimbangkan harus ada minimal 1 dan motor itu bisa digunakan